sudah disampaikan dari laporan panitia tadi juga bahwa tujuan daripada gathering kepariwisataan ini adalah bagaimana untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu CHSE-nya itu. Jadi ke depan, jadi pariwisata ini kita harapkan walaupun di tengah pandemi seperti ini tetap bisa berkelanjutan. Ini tentunya ke depan di era normal ini kita sudah harus memperhatikan seperti apa kita nanti bahwa pariwisata segera pulih dengan kegiatan atau prokes dengan CHSE yang kita laksanakan. Kalau yang terverifikasi, jadi kita sebetulnya di Badung juga ya. Jadi kita sudah mengadakan verifikasi untuk khususnya hotel, restoran dan destinasi yang kita punya. Itu kalau datanya sudah hampir berapa ya, 300-an lebih lah. Sebenarnya ini kan jadi untuk karena kan banyak nanti gimana gaung daripada SE ini kita untuk segera bisa tersosialisasikan dengan baik. Ya tentunya kita ngepilah jadi di Daerah Selatan juga sama saya rasa karena kan melibatkan seluruh stakeholder rekan-rekan industri kita yang berada di Daerah Selatan, demikian juga yang di tengah di tengah juga kita kan banyak seperti itu, dan kemudian yang di utara juga seperti itu. Ya yang rasa sama, jadi sama, cuma kita kan untuk lebih dekat menjangkau daripada industri kita yang ada di daerah selatan, tengah maupun yang di utara. Kalau secara evaluasi sudah sangat luar biasa karena kan kebetulan kita punya semangat yang sama. Bagaimana kita bahwa untuk ke depan ini, jadi ini CHSE ini menjadi pegangan kita. Jadi baik destinasinya, kesiapan hotel, restoran dan yang lain, dan termasuk penguatan SDM juga. Kita juga sekarang kan sedang memberikan pelatihan kepada SDM pariwisata kita, mitra-mitra kita semua, sehingga gaung bahwa CHSE ini merupakan suatu hal yang wajib kita kedepankan, bagaimana kita berpromosi yang sehat ke depan. Jaminan bahwa kita CHSE ini menjadi kunci pegangan kita bersama berpromosi. Tentunya ini kepercayaan wisatawan tentunya tidak akan kita cepat bisa raih. Sehingga kita berharap dari selatan, tengah, utara, baik mitra-mitra kita, SDM kita, itu semuanya harus ini menjadi patokan pegangan utama bahwa kita siap, Bali siap tentunya dengan prokes kesehatan yang kuat. Yang belum kita harapkan harus ini kita satu langkah. Jadi seperti apa kita ke depan, jangan sampai ada yang menurunkan citra keamanan kenyamanan wisatawan itu dengan yang seperti yang disampaikan tadi. Jadi wajib hukumnya semua bahwa seluruhnya kita harus satu bahasa, satu langkah bahwa Bali ke depan ini aman, siap untuk menerima kunjungan wisatawan dengan protokol kesehatan yang kuat. Sarana dan sarana juga di tempat-tempat destinasi, jadi semuanya sudah disiapkan. Sekarang SDM-nya juga dan kemudian stakeholder semua sekarang yang hadir dalam gathering sekarang ini, tentunya ini juga bagian daripada penguatan kita seperti apa CHSE ke depan ini menjadikan harga mati untuk kita terapkan. Tentunya kita berharap maksimal, karena kan saking banyaknya yang mengajukan, kita sesungguhnya sudah membagi diri juga, dan kemudian juga direspon bagus oleh industri kita. Jadi kita berharap maksimal dari apa yang sudah mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi itu. Dari sana kita melihat bahwa respon dari pihak industri kita luar biasa. Jadi mereka menginginkan juga bahwa mereka sudah, apalagi ada standar barcode nanti, ada sertifikat bahwa mereka itu memang betul-betul sudah mendapat legitimasi dari prokes yang mereka laksanakan di masing-masing. Sudah mencapai 850-an industri yang telah kita sertifikasi ya. Karena mengelola pariwisata di era pandemi COVID ini, tentu kita harus mempositioning diri kita gitu ya, supaya market kita itu juga merasa safe untuk datang ke Bali melalui penerapan protokol kesehatan itu. Jadi selain kita memberikan sertifikasi, kita tetap juga memediasi, mengedukasi masyarakat. Karena pariwisata itu mustahil kalau kita bangun oleh dinas pariwisata itu sendiri. Jadi keterlibatan dari semua pihak untuk menjaga agar ekonomi tetap jalan, sosial tetap jalan, tetapi ekonomi tetap tumbuh. Kan itu yang kita inginkan. Oleh karena itulah kita mohon peran Pentahelix ya, termasuk dari peran media, bagaimana kita mengedukasi masyarakat dan juga menginformasikan hal-hal yang positif
tentang Bali sebagai daerah wisata internasional gitu ya. Karena kalau ini sampai tatanan kita tidak bagus, tentu ini sulit untuk kita bisa memulihkan ekonomi. Oleh karena itulah kami sangat berterima kasih dengan diselenggarakannya acara seperti saat ini dan hadir beberapa seluruh stakeholder dan peran-peran teman-teman media juga. Mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan image bahwa Bali itu yang paling siap lah di Indonesia itu kalau suatu saat nanti kita akan menerima wisatawan mancanegara. Kalau domestik kelihatannya kan sudah mulai membaik ya. Dan mungkin di akhir tahun kami yakin pasti akan lebih banyak lagi wisatawan yang akan datang. Oleh karena itu betul-betul harus kita selalu sosialisasikan, harus secara masif lah kita lakukan sosialisasi THSE yang telah disampaikan tadi. Itu kalau selama ini tergantung dari industri yang mengajukan permohonan. Semua industri yang mengajukan permohonan itu hampir sudah semua kita selesaikan. Hanya saja mereka kan ada yang tutup gitu ya, tidak operasional sehingga belum gitu ya. Kita masih menunggu lah kapan kesiapan mereka itu, dan kita terus dorong lah mereka, karena kalau kita lihat dari industrian lebih dari 5 ribuan Pak gitu ya, tapi tidak semua saat ini tuh mengajukan gitu ya. Jadi yang sudah mengajukan sudah semua kita normal kan sebenarnya setiap harinya 16.000 di Batara Rai ya. Kalau sekarang kan baru di angka 6.500, 6.800, tentu masih belum. Di akhir tahun saya kira pasti akan meningkat. Mungkin perkiraan Pak Gorai sebagai kepala badan promosi, saya juga sependapat dengan beliau, nampaknya ada tren peningkatan lah. Yang penting itu tadi, bagaimana kita mengelola supaya jangan ada terpapar lagi. Jadi makanya protokol kesehatan itu menjadi penting, Pak. Karena liburan panjang, Christmas dan New Year itu perkiraan saya sampai mencapai 15.000 per hari. Itu yang kita harapkan, karena sehingga bisa mengisi tingkat hunian hotel sampai 30%. Jadi itu untuk domestik. Dan kita internasional, kita sangat berharap early 2021 akan dibuka sehingga lebih mendongkrak lagi. Jadi kalau domestik kan length of stay-nya very short, jadi masa tinggalnya pendek dan spending-nya juga agak low ya, di bawah kita, sehingga kita berharap dari seluruh sektor industri stakeholder mengharapkan akan dibuka segera international turis ke Bali. Kepastian akan ditentukan dari pemerintah pusat, tentu akan koordinasi dengan provinsi Pak Gubernur kesiapan kita, karena pengendalian COVID Astonggara sudah mulai membaik. Jadi kalau ini antara dua sayap ini, COVID atau kesehatan dan ekonomi harus jalan. Masyarakat harus produktif, aman COVID, itu yang diharapkan. Ada 4 negara yang menjadi travel koridor namanya, yaitu pertama Tiongkok, kedua adalah Middle East, ketiga Jepang, Korea. Jadi 4 negara itu pertama. Jadi setelah travel koridor kita mulai buka pelan-pelan, tidak bisa sekaligus, baru mulai travel bubble beberapa negara yang kita akan inginkan. Jadi mudah-mudahan merambah ke pasar-pasar India, Malaysia, Filipina, Singapura, dan negara-negara yang terdekat. Artinya yang penerbangannya tidak perlu transit direct flight dari Bali ke negara tersebut.